Assalamualaikum Habib, saya Azam dari Jawa Barat. Apa benar sholat di sajadah dan keramik itu tidak ada contoh dari Nabi? Dan apa benar Nabi kalau sholat pakai pelepah katanya Habib? Pelepah kurma dan tanah Habib. Karena ada teman saya kalau sholat pasti pakai tanah yang dikeraskan. Katanya sholat dengan itu lebih utama daripada pakai sajadah. Mohon penjelasannya Habib. Masih sedikit berkaitan nampaknya sama yang tadi Habib. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia bawa tanah kemana-mana. Tanah keras katanya. Tanah keras dibawa kemana-mana. Kira-kira sholat dengan bawa tanah kemana-mana, sujud di atas tanah, ini bisa khusyuk orang sholat kayak gini. Terus dia bisa sholat di masjid dengan membawa tanah itu. Apakah diusir sama takmir masjidnya? Udahlah, gini loh. Di zaman Nabi, masjidnya Nabi itu tanah. Masjidnya Nabi tanah. Karena di zaman itu nggak ada keramik, ya. Kemudian atap masjidnya Nabi pelepah kurma, kalau hujan bocor. Itu dikatakan ketika Ramadan Nabi menceritakan tentang Lailatul Qadar, beliau mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam yang esoknya subuhnya saya sujud tanah yang bercampur air. Artinya malamnya hujan sehingga masjid Nabi yang dari tanah itu becek dan Nabi sholat di atas tanah yang bercampur air. Bahasa Inggrisnya celot. Sahabat lupa dengan sabda Nabi itu. Malam-malam 10 terakhir hujan, paginya Nabi sholat, dilihat oleh sahabat di dahi Nabi ada bekas tanah karena tanahnya kena air. Baru sahabat ingat berarti tadi malam Lailatul Qadar. Bukan berarti sholat dengan tanah itu lebih afdal, ya. Bukan berarti seperti itu. Gimana kita bisa mengartikan itu? Dari para ulama. Mereka yang lebih paham maksud hadis Nabi SAW. Seperti yang saya katakan tadi. Akankah kita membuang ulama yang hidupnya untuk ilmu dan ilmu dan ilmu, yang tidak mau melanggar sunnah Nabi sedikit pun. Bahkan sebagian mereka tidak mau makan semangka karena tidak tahu bagaimana cara Nabi makan semangka. Makan semangka tidak mau karena tidak ada riwayat menceritakan cara Nabi makan semangka. Riwayatnya Nabi makan semangka ada, tapi cara makan semangka apa dikupas kulitnya atau dimakan kulitnya dipegang, itu tidak dikatakan dalam riwayat itu, sehingga mereka memilih tidak makan semangka daripada makan semangka dengan cara yang tidak sama dengan Nabi SAW. Sampai seperti itu mereka hati-hati, nggak mau urusan makan nggak sama Nabi. Bagaimana urusan ibadah? Itu bukan 1-2 orang, bukan 10-20, bukan 100-200. Kita tinggal semua, kita ambil pendapat ini. Itu loh gitu. Logika mana yang bisa masuk? Oke. Sholat itu yang penting khusyuk. Bukan kalau masjid Nabi dari tanah kita harus sholat di atas tanah. Ada seseorang yang madhabnya bukan ahli sunnah. Dia sholat harus ada hubungannya dengan tanah seperti ini. Harus, itu dia wajibkan dalam akidahnya. Dalam akidahnya mereka wajibkan. Maka dia kemana-mana bawa batu, kalau enggak batu ya kertas. Karena kertas ada hubungannya dengan tanah katanya. Allah alam. Suatu saat dia sholat, bawa kertas tempat sujudnya itu. Jadi sujud dia harus di batu atau di kertas. Sholat ditaruh kertasnya di bawah. Takbir.
Di tengah sholat kertasnya kena angin terbang. Akhirnya dia bingung gimana ini. Mau sujud di atas sajadah. Mau cari kertas kertasnya udah terbang. Hanya dia bingung sendiri. Ini dia mempersulit dirinya sendiri. Walakul hal tidak seperti itu ya. Sunnah Nabi itu sujud yang khusyuk. Anda di tanah, Anda di atas sajadah, Anda di atas keramik, tidak ada bedanya. Yang membedakan sujud Anda bukan di atas apa, tapi yang membedakan sujud Anda sebesar apa khusyuk Anda kepada Allah. Karena sujud adalah tempat yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi.